Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di acara kami yaitu Diksi, Diskusi Persepsi. Bersama saya Akmal Arba yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan. Pada acara kali ini, saya akan membawakan topik pembicaraan yang cukup berat di kalangan masyarakat di Indonesia, yaitu kebijakan pemerintah terkait masalah polusi udara yang ada di Indonesia. Menurut data dari bisnis.com, polusi udara merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Saat ini, kualitas udara di Jakarta sedang tidak sehat. Ditambah dengan kasus ispa yang meningkat secara signifikan. Terus terjadi di Indonesia menjadikan masyarakat khawatir dengan kesehatan mereka. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, pemerintah menyarankan bagi masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Sebagai informasi, tingkat kualitas udara di Jakarta saat ini berada di posisi kelima di dunia. Polusi udara diperkirakan telah menyebabkan 12.000 kematian di Jakarta pada 2023. Polusi udara juga telah merugikan sekitar 3,2 miliar US dollar atau 50 triliun di Jakarta pada 2023. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kebijakan kepada masyarakat terkait masalah polusi udara tersebut. Namun, kebijakan tersebut tentunya memiliki alasan sendiri yang membangun pro kontra. Pada kesempatan kali ini, saya menghadirkan narasumber pertama dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Raka. Dan narasumber kedua sebagai perwakilan masyarakat yaitu Bapak Gaisan Muhajir. Selamat pagi Bapak. Baik, sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Raka sebagai Menteri, bagaimana pandangan Anda terhadap polusi udara yang terjadi saat ini? Baik, terima kasih Pak Akmal atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Jadi, jika dilihat dari segi siklus beberapa bulan ini, terjadi peningkatan polusi udara di Jakarta karena dipengaruhi oleh udara dari timur yang kering. Saat ini kami sudah melakukan upaya pencarian sumber pencemaran di Jakarta. Dugaan sementara penyebab pencemaran tersebut disebabkan oleh kendaraan bermotor. Apa alasan Bapak mengatakan jika penyebab meningkatnya pencemaran di Jakarta disebabkan oleh kendaraan bermotor? Karena berdasarkan data Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pencemaran udara terbesar itu berasal dari kendaraan bermotor sebesar 44%. Lalu sisanya berasal dari aktivitas rumah tangga seperti pembakaran sampah dan juga disertai dari sumber-sumber lainnya. Baik, selanjutnya untuk Bapak Gaisan sebagai perwakilan masyarakat, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pernyataan dari Bapak Raka tersebut? Jadi menurut saya pencemaran ini tidak hanya disebabkan oleh kendaraan bermotor saja. Saya juga tidak setuju apabila kegiatan masyarakat menjadi penyebab adanya polusi udara ini. Karena bisa juga disebabkan oleh pembuangan asap dari kegiatan industri pabrik. Berarti dapat dikatakan bahwa penyebab utama dari masalah polusi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Lalu apa kebijakan ataupun program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai tindakan dan upaya dalam mengatasi masalah polusi yang terjadi saat ini? Untuk mendengar jawaban dari Bapak Raka atas pernyataan tersebut, kita saksikan bersama setelah jeda berikut ini. Beragam pilihan pengisian daya listrik. Solusi pintar tanpa kabel. Terus melaju dari kota ke kota. Siaga memberikan perlindungan untuk masa depan yang lebih baik. Jadilah terdepan mengendarai mobil listrik murni di Indonesia. Ioniq Electric. Baik pemirsa, berjumpa lagi di acara kami Diksi, Diskusi Persepsi. Mari sama-sama kita simak penjelasan dari Bapak Raka terkait pernyataan tersebut. Jadi, pemerintah telah memberlakukan beberapa upaya seperti uji emisi terhadap kendaraan bermotor, WFH bagi para pekerja ASN, penyemprotan jalan, dan juga membuat hujan buatan dengan cara memanipulasi cuaca. Apakah kebijakan pemerintah telah
terapkan berdampak efektif bagi masyarakat? Sejauh ini dapat dikatakan bahwa upaya tersebut sudah efektif karena menurut data yang kami dapat ketika menguji dengan PM2,5, angka 112 turun secara signifikan dibanding angka 50. Bagaimana persepsi Bapak Gaesan terhadap dampak yang dirasakan oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah? Saya pribadi tidak setuju ya, karena ini didasari atas apa yang kami rasakan sebagai masyarakat terhadap kebijakan tersebut sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Raka. Apa alasan Anda mengatakan hal tersebut? Ya, karena jika dilihat dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sangat memberatkan masyarakat. Contohnya seperti kebijakan mengenai uji emisi kendaraan bermotor, di mana denda yang diberikan terlalu mahal bagi masyarakat. Ditambah dengan kendaraan yang berumur lebih dari 3 tahun akan terkena tilang. Kemudian diberlakukannya WFH hanya bagi para pekerja ASN saja. Namun penerapan WFH bukan sepenuhnya dapat mengatasi masalah polusi. Karena masalah polusi tidak hanya dialami oleh ASN saja, melainkan semua masyarakat, sehingga perlu diatasi secara bersama-sama. Jadi WFH itu mungkin saja bisa dijadikan sebagai pertimbangan karena dampak dari adanya WFH berdasarkan data hanya mengurangi masalah polusi sebesar 40% saja. Bagaimana pendapat Bapak Raka terhadap komentar Bapak Gaesan? Menurut pandangan saya terkait uji emisi, jadi semakin tua umur mesin, maka semakin banyak emisi yang dihasilkan sehingga dapat memperburuk kualitas udara. Lalu masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap kendaraan umum. Padahal pemerintah sudah menganjurkan masyarakat untuk beralih ke kendaraan umum. Selanjutnya terkait dengan perihal WFH hanya diberlakukan untuk para ASN, alasannya karena beberapa WFH ini hanya sebagai upaya uji coba dalam mengurangi polusi udara tersebut, yang dimana ASN merupakan instansi atau organisasi yang lebih mudah dijangkau oleh para pemerintah. Penerapan WFH mungkin saja dapat menekan risiko masalah pernapasan seperti ISPA pada masyarakat, terutama yang masih beraktivitas di luar ruangan, misalnya untuk melakukan perjalanan ke tempat kerja. Berdasarkan pernyataan Bapak mengenai kasus ISPA, seberapa besar dampak dari polusi di Jakarta yang dapat mengakibatkan masalah pernapasan seperti ISPA tersebut? Menurut pernyataan dari Pak Budi, yaitu selaku Menteri Kesehatan, bahwa kasus ISPA meningkat tajam dari angka 50.000 menjadi angka 200.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa polusi udara di Jakarta telah berdampak buruk bagi kesehatan para masyarakat. Dilihat dari data tersebut, begitu besarnya kasus ISPA yang terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta. Bagi perwakilan masyarakat, apakah masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak Gaesan ada yang terdampak dari kasus ISPA tersebut? Sejauh ini yang saya ketahui ya, terkait kasus ISPA yang terjadi di daerah saya meningkat dengan sangat pesat. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari masyarakat sekitar yang telah melakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat, banyak masyarakat yang dinyatakan mengalami penyakit ISPA setelah melakukan aktivitas di luar ruangan. Setelah kita sama-sama mengetahui bahwa kasus ISPA ini berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, bagaimana solusi dari pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Pemerintah telah mengimbau para masyarakat dengan melakukan upaya pencegahan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan menghindari aktivitas di luar ruangan jika tidak terlalu mendesak. Selanjutnya yang kedua adalah dengan menggunakan masker sehingga dapat menyaring udara yang telah terkontaminasi dan juga terpolusi. Dan yang terakhir adalah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti rutin berolahraga, menjaga imun tubuh, serta istirahat yang cukup. Dari solusi yang telah diberikan oleh Bapak Raka, apa harapan yang diinginkan Bapak Gaesan sebagai masyarakat? Saya berharap sebagai masyarakat, semoga pemerintah lebih memperhatikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan. Dan kami juga berharap kepada pemerintah dan masyarakat agar dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah polusi dan kasus ISPA yang terjadi saat ini. Semoga solusi yang diberikan oleh Bapak Raka dapat dijalankan dengan baik dan semoga harapan dari Pak Gaesan
dapat tercapai. Sehingga kita selaku satu kesatuan warga negara Indonesia dapat menangani permasalahan yang terjadi saat ini. Baik pemirsa, tidak terasa sudah di penghujung acara kali ini. Sekian topik pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Raka dan Bapak Gaisan atas kesediaan waktunya untuk hadir pada acara talkshow diksi ini. Saya Ahmad Arbas selaku MC pamit undur diri. Jangan lewatkan talkshow diksi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.